Welcome to Heartpod, a talk that brings harmonies to get you through the day. It's available in Spotify and our official Instagram at BMFK Ubaya. Here's a portal to another medical universe. Hai Ubayatizen, balik lagi bersama Harpot BMFK Ubaya. Halo semuanya, apa kabar? Sehat kan? Pastilah sehat. Nah, Ubayatizen, kali ini Harpot BMFK Ubaya bakalan masuk ke topik yang sangat penting. Dimana topik hari ini tuh yang perlu kita harus dengar, apalagi tuh ya di masa-masa pandemik ini dan di bulan Ramadan. Nah, Ubayatizen, sebelum saya kasih tahu nih topik apa sih yang bakalan kita bicarakan di Harpot BMFK Ubaya hari ini. Ada tuh pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Priscilia Pakpahan. Ubayatizen, hari ini tuh saya tidak sendiri ya. Hari ini tuh saya tuh akan ditemenin sama narasumber yang sangat spesial dan sangat ahli. Tapi sebelum saya kasih tahu nih, siapa sih narasumber yang bakalan nemenin saya bakalan kasih tahu topik yang bakalan kita bicarakan. Nah, topik yang bakalan kita bicarakan itu bagaimana sih hubungan antara nutrisi dan gizi pada kesehatan kita di bulan Ramadan ini. Nah, topiknya penting banget ya Ubayatizen ya. Ya mungkin masyarakat umum yang bakalan dengar Harpot BMFK Ubaya ini mungkin harus dengar karena kita harus ketahui dong apa sih nutrisi dan gizi yang baik pada kesehatan kita di bulan Ramadan ini. Mungkin Ubayatizen udah nggak sabar nih, siapa sih narasumber yang bakalan nemenin saya? Mari kita sambut Dr. Heru Wizono, spesialis penyakit dalam, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, dosen Fakultas Kedokteran Ubaya, dan menjadi koordinator klinik skill lab atau CSL Fakultas Kedokteran Ubaya. Halo dokter. Halo, assalamualaikum. Apa kabar dokter? Kabar baik. Sehat dokter ya. Sehat. Puji Kalau dari Tuhan. namanya saya kelihatan umurnya ya. Wijono. Iya dokter. Iya. Nah dokter, sebelum kita masuk nih ke topik yang bakalan kita bicarakan pada hari ini, saya pengen nanya dong dokter, apa sih kegiatan dokter selama masa pandemik ini? Karena saya lihat ya, masa pandemik ini sudah berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Apa sih kegiatan dokter? Kegiatannya ya di sini mengajar. Habis mengajar diajar. Iya, Jadi mahasiswa S3. Mm-mm. Habis itu ke rumah sakit. Habis itu ya terima konsulan. Oh begitu ya dokter. Ya, selamat datang bagi Anda yang di kedokteran. Waktu Anda tidak akan cukup. Iya dokter, baik dokter. Nah, saya bakal mulai nih topik yang akan bicarakan. Karena topik yang akan bicarakan ini sangat penting ya dokter ya, apalagi di bulan Ramadan ini yang mungkin sedang menjalankan puasa ya dokter ya. Karena topik yang kita akan bicarakan tuh apa sih nutrisi dan gizi yang baik pada kesehatan kita. Nah, menurut dokter apa sih pentingnya gizi dan nutrisi pada kesehatan kita dokter? Ini pertanyaan bagus. Iya dokter. Kita sudah masuk bulan puasa ketiga sejak pandemi. Ya, benar. Dan pada waktu pandemi awal itu tahun 2020 sempat ada pertanyaan, dok, kalau puasa apakah kita tidak menurunkan kondisi imunitas kita, kondisi badan kita? Kemudian apakah tidak malah berisiko tertular? Nah, ini sebenarnya yang salah besar. Iya. Sebenarnya kita tinggal mengatur pola saja ya. Kita puasa itu kan mestinya kita makan pagi, siang, sore. Iya, benar. Nah, itu dirubah. Jadi mereka yang berpuasa yang makannya pagi, siang, sore, jadi waktu berbuka dan waktu sahur. Kemudian bagaimana dengan cairannya? Cairannya diatur juga. Pada waktu yang biasanya pagi hari, siang hari dirubah ke malam hari. Kemudian resiko terkena infeksi sebenarnya kalau kondisi kita itu stabil, resikonya sama antara yang puasa atau tidak. Dan kemudian sering juga kita ditanya ya, apa sih yang harus saya konsumsi supaya mengurangi resiko terkena infeksi? Bukannya infeksi COVID ya. Iya. COVID-nya ini sekarang udah gelombang ketiga, mudah-mudahan gelombang keempat tidak ada. Amin. Walaupun kabarnya di beberapa negara sudah naik lagi. Oh. Sudah prokesnya tetap Iya, aja. tetap jaga prokes. Kalau mungkin kalau kita dengar apa yang harus saya konsumsi, pikiran kita langsung mikir, oh vitamin ya, saya perlu vitamin ini, saya perlu vitamin ini.
sebenarnya vitamin itu tidak hanya tersedia dalam bentukan kayak tablet, sirup atau apa. Kalau kita mau bicara yang kita perlukan untuk, kalau kita bicara untuk pandemi ya, Iya, dokter. kita perlu vitamin itu vitamin D, C, E, dan satu lagi zinc. Oh. Nah, kalau kita bicara vitamin C itu kebutuhannya sebenarnya antara 500 sampai 750 miligram per hari. Jadi kalau misalnya kita minum 1000, boleh. Boleh. Sisanya dikemanain? Sisanya dikeluarkan ke ginjal. Oh. Nah, kalau di ginjal itu kita minumnya cukup banyak, ya tidak akan jadi masalah karena nggak akan jadi batu. Tapi masalahnya kalau misalnya minum vitamin C banyak ya, diambil cuma 500 sama si penderita, kemudian yang sisanya itu dikeluarkan lewat urin, dan di urin nanti akan menjadi batu. Nah, kalau minumnya kurang jadi batu ginjal. Kalau tidak, oh ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kemudian vitamin C itu kalau misalnya di makanan sebenarnya banyak, dan kalau kita bicara vitamin C kan ingatnya jeruk ya. Jeruk, bener. Sebenarnya jeruk itu kadarnya hanya 1/4 dari buah yang satu ini, yang mungkin banyak yang belum tahu. Stroberi. Stroberi itu 4 kali lipat lebih banyak kadar vitamin C-nya daripada jeruk. Cuman stroberi itu di rasa pahit, rasa kejutnya itu ditutup dengan rasa manis. Jadi sebenarnya kalau mau cari stroberi Stroberi ya, dokter. ada lagi di antara stroberi dengan jeruk tadi, ada satu yang mungkin mengagetkan, rasanya itu tidak kecut. Brokoli. Oh iya, Brokoli benar. itu vitamin C-nya tinggi. Iya. Cuman rasanya emang tidak masam. Gunanya apa? Vitamin C itu kalau waktu pandemi dia menghambat, kalau masyarakat bilang radikal bebas ya, kalau di kedokteran kan superoksida dismutase, supaya tidak terbentuk radikal bebas sehingga tidak memecah jaringan, tidak merusak organ. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara vitamin D, nah vitamin D itu kita untuk mengatur imunitas juga. Cuman kalau vitamin D, nah ini yang sering keliru ya. Biar mateng vitamin D-nya, maka kalau bisa sering berjemur, ya betul, sampai sini betul. Berjemurnya di jam-jam 10 sampai jam 2 siang. Untuk vitamin D-nya benar. Tapi untuk resiko kanker kulitnya yang besar. Bahaya ya, Jadi kalau mau, kalau antara sebelum jam 7 jam 8 pagi itu ultravioletnya UVA, atau nanti di atas jam 4. Itu insya Allah aman. Kalau vitamin D tadi, ini juga kadang keliru. Vitamin D itu dan vitamin E dikatakan banyak di minyak ikan ya katanya. Iya, dokter. Padahal minyak ikan itu vitamin D tinggi, oke, tapi tidak ada vitamin E-nya. Jadi sebenarnya banyak yang keliru. Kalau Anda cari vitamin E, itu bukan di fish liver oil, jadi bukan dari minyak dari hati atau liver dari ikan. Telur ikan ada. Paling tinggi salmon. Ya, salmon. Ada lagi sebenarnya, mungkin ini mengejutkan. Lebih tinggi dari salmon, dan di Indonesia banyak, dan kebetulan rasanya enak. Kepiting. Jadi sebenarnya makanan kita tuh banyak yang enak, yang suplemennya bagus. Nah, vitamin E, vitamin D itu mengatur imunitas sehingga resiko terjadinya infeksi lebih rendah. Karena itu kalau teman-teman ini masa pandemi ya, masa pandemi, jaga kesehatan, jaga kondisi, apa yang dikonsumsi? Vitamin C, vitamin D, vitamin E. Vitamin C, saya mau minum 1000 mg, boleh. 2000 mg silakan, tapi sakit mah hati-hati. Nah, kalau misalnya 1000 mg atau lebih, silakan, tapi minumnya harus banyak supaya nggak jadi batu ginjal. Kalau di atas itu resikonya adalah ke lambung. Jadi hati-hati kalau ada penyakit lambung. Vitamin D, vitamin E itu penyerapannya terbatas. Jadi kalau sudah cukup badan, ya sudah, dia nyetop, enggak narik lagi. Dan vitamin D dan vitamin E itu masih kita gunakan pada kasus pasien COVID, kasus pasien infeksi, kita berikan vitamin D, vitamin E, dan zinc. Nah, kalau zinc itu kaitannya apa? Zinc itu dia menghambat pembekuan darah.
Orang kalau kena COVID darahnya kental, jadi ada sumbatan dan lain-lain. Karena itu dikasih zinc. Zinc itu carinya di mana? Mahal nggak? Murah meriah. Buah apel itu ada zincnya. Jadi nggak usah beli yang Iya, mahal-mahal. Mama. Apel itu ada zincnya. Apel juga ada krom. Krom itu kita perlukan untuk pada penderita diabetes ya. Gunanya adalah menaikkan kadar insulin yang diproduksi pankreas dia sendiri. Jadi sebenarnya di alam itu sudah disediain. Iya, iya. Kemudian kalau ditanya minumnya bagaimana, seberapa banyak yang saya perlukan, tergantung. Kalau misalnya berat badan kita 70 misalnya, dengan tidak ada gangguan ginjal dan liver dan jantung, 70 dikalikan 40 tambah 500, jadi kira-kira 2,8 tambah 0,5, 3,3 liter. Seberapa? 2 botol air mineral yang gede tambah sekitar 12 liter. Segitu satu hari? Iya, satu hari. Nggak kebanyakan? Enggak. Ada keracunan air itu ada. Tapi keracunan H2O itu kalau minum sampai di atas 10 liter per hari. Sampai umur saya sekian saya belum pernah ketemu orang bisa minum segitu. Lambung kita Kurang itu semua ya, Dokter. lambung itu cuma 3 sampai 4 liter ya. Benar, nggak benar, bisa benar. lebih dari itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara diet itu sampai besok pun bisa selesai di Harpot BMFK ini. Em, Oh. sekarang dokter, tadi saya juga udah dengar ya dokter ya, vitamin-vitamin yang bakalan apa sih yang perlu kita konsumsi, vitamin-vitamin, makanan-makanan yang tadi terkeliru-keliru, yang tadi soalnya vitamin ini, makanannya ini. Dan jika dokter, mungkin ada pertanyaan, jika gizi dan nutrisinya itu tidak tercukupi, ada nggak ya terpengaruhi terhadap kesehatan kita? Karena ini juga nih bulan puasa, mungkin makanan mereka tidak tercukupi nih gizi dan nutrisinya. Mungkin gimana tuh dokter pengaruhnya tuh dokter terhadap kesehatan, seperti yang mungkin tadi ada asam lambung atau mungkin penyakit lainnya dokter? Sebenarnya sih kalau misalnya dalam kondisi kita sehat, apa yang kita makan asal kita seimbang, kan dulu bilang 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau itu sudah tercukupi, sudah kita nggak perlu lagi. Cuman dalam masa kondisi pandemi begini, kita perlu asupan vitamin D, vitamin D dan zinc. Kalau vitamin C perlu enggak? Vitamin C konsumsi tiap hari silakan, tapi yang utama dalam kondisi pandemi ini D dan zinc. Kemudian kalau misalnya kapan sih kondisinya kita harus butuh tambahan vitamin? Kalau kita lagi sakit. Kalau kita lagi sakit, nah kita tambahin. Nah, vitamin D, vitamin E dan vitamin A juga dan vitamin K, dia tidak bisa diserap di saluran cerna kita kalau jumlahnya sudah cukup. Enaknya itu karena vitamin A, D, E, K ini dia terikat lemak, sehingga kalau kadar dalam badan kita udah cukup ya sudah berhenti. Dia nggak nyerap lagi. Vitamin B dan vitamin C itu terlarutnya di air. Jadi kita minum 2000 ya 2000 itu diserap. Dan 2000 itu akan dikeluarkan. Vitamin D juga sama. Dan B itu relatif aman, tidak seperti C ya. Vitamin B1, B2, B5, B3, B5, B6, B9, B7, B9 dan B12. B kompleks itu lengkap ada semua. Nah, kalau misalnya dalam kondisi puasa begini, apakah saya harus minum vitamin? Sebenarnya kalau misalnya kita bisa konsumsi buahnya itu rutin, maka kita sebenarnya tidak perlu tambahan vitamin suplemen. Masih ingat cerita pepatah orang barat ya? An apple a day keeps the doctor away. Satu apel tiap hari menjauhkan kita dari dokter. Menjauhkan, oke dokter. Itu prinsipnya sebenarnya. Dan selain juga ada prinsip lain ya, olahraga ringan dan lain-lain. Nih dokter, udah tadi kita bicarakan gizi dan nutrisi, terus mungkin banyak nih mungkin mahasiswa mungkin atau mahasiswi yang mungkin sedang menjalankan puasa, terus yang tadi kata dokter kita harus mungkin makan vitamin, harus kita buahnya yang rutin, makan buah yang rutin, olahraga yang rutin. Tapi jika mungkin mahasiswa atau mahasiswinya udah kecapean nih kuliah, nggak sempat untuk menyiapkan sahur, yang mungkin sedang kos, gimana tuh dokter? Makanannya mungkin cara menanggapinya gitu loh dokter. Prinsipnya adalah kebutuhan kalori kita itu rata-rata 20 sampai 30
kalori per kilogram berat badan per hari. Berat badan saya 75. 75 dikalikan 30, kalau saya ambil nilai 30 ya, berarti saya perlu sekitar 2250 kalori. Nah, kalau misalnya kita makan, kalau makan di resto siap saji ya, nasi sekepal itu dia 110 kalori. Anda misalnya 3 kali makan, itu 330 kalori. Loh, enggak banyak? Enggak sebenarnya. Kalau misalnya ditambah dengan lauk yang katakanlah gorengan dan lain-lain, lah justru lemak di situ itu yang lebih banyak kalorinya daripada nasinya tadi. Kadang-kadang ada yang pasien yang diet. Saya tuh kalau makan malam enggak makan lemak, enggak makan nasi, tapi kok saya tetap gemuk. Ibu makan apa? Saya makannya kalau malam itu nasi ayam goreng, terus apa goreng. Ya lemaknya di situ Bu yang kalorinya jadi tinggi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita seimbang, katakanlah makan ada ya proteinnya ada, sayurnya ada, sayur dan serat tadi, prinsipnya dia di makanan itu dia mengikat lemak dan karbohidrat. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita minum air gula, dalam waktu 5 menit di mulut saya ini sudah diserap, karena air gula itu cepat sekali diserap oleh pembuluh darah sekitar mulut saya. Tapi kalau misalnya saya makan yang berserat, misalnya kurma, atau misalnya saya makan nasi dengan sayur, dengan lauk macam-macam lah. Nah, apa yang saya makan tadi itu tidak bisa langsung diserap sama pembuluh darah. Karena apa? Karena ada serat, dan serat itu akan mengikat kalori tadi, seterusnya dilepas perlahan-lahan, dilepas selama 8-12 jam. Karena itu kalau misalnya makan, kalau bisa tolong seimbang, harus ada seratnya. Kalau zaman dulu semua makanan itu ada lalapan, tapi sekarang perubahannya makanan yang utama ayam gorengnya jadi gede, lalapannya mengecil. Terbalik jadinya. Benar, dokter. Seimbang saja, karena kalau kita seimbang, insya Allah kita ya terhindar dari penyakit dan lain-lain. Kalau bagaimana jika dokter, contohnya mungkin udah seimbang, makannya udah seimbang, namun karena kan kita sudah menyiapkan makan puasa, tapi makanannya itu tadi malam baru dibeli karena supaya agar puasa, apakah itu akan, contohnya kita beli sayur di malam hari, mungkin nanti di subuhnya kita masak kembali, apa itu akan mengurangi nutrisi dan gizi di dalam tersebut? Ada beberapa vitamin ya, yang kalau misalnya dia kena panas, itu malah justru dia terurai jadi tidak terbentuk lagi. Vitamin A, C, dan E itu kalau misalnya kita panaskan, maka dia akan hilang dan terurai. Contoh seperti tomat ya. Tomat itu kalau misalnya kita makan mentah, dia ada vitamin A, C, dan E-nya tinggi sekali. Tapi kalau dia sudah kena panas, maka vitamin 3 ini akan terurai, nggak ada lagi sudah. Cuman justru ini menariknya, timbul zat baru yang namanya likopen. Likopen ini sifatnya menghambat superoksida dismutase, jadi dia menghambat radikal bebas. Pada pasien-pasien yang tiap laki-laki mesti kena prostat ya pada akhirnya nanti. Mereka yang kena prostat disarankan perbanyaki likopen. Likopen itu adanya di mana? Di tomat, tapi tomat yang direbus. Sehingga kalau misalnya kita mencari vitamin di sayuran yang kita rebus, kebanyakan tidak ada. Karena udah terurai. Karena itu tetap setelah sayur ada buah. Benar, dokter. Nah kalau buahnya dimasak ya hilang, vitaminnya hilang. Jadi dia mending mentah gitu loh. Ya, dicuci tapi gitu. dicuci. Iya, dicuci ya, dokter. Ya. Sekarang dokter mungkin Ubayatizen udah mendengar nih, bagi yang sedang menjalankan puasa, gimana kita harus tetap menseimbangkan makanan kita, vitamin kita harus tetap menseimbangkan. Nah, kalau bagi yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa, tapi dia sedang menjalankan proses dietnya, dokter. Nah, itu gimana, dokter? Mungkin gizi dan nutrisi apa yang perlu mereka ketahui untuk proses dietnya itu sehat, lancar, dan tetap tidak terkena penyakit mungkin lebih mudah, gimana, dokter? Ini pertanyaan bagus ini. Iya, dokter.
kalau seorang mau diet, ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Satu, kalau kita mengembalikan ke berat badan ideal, jangan hanya dengan mengurangi makanan. Saya titip itu aja. Tapi harus seimbang. Jadi pengaturan makanan dan pengaturan aktivitas. Penderita yang mau diet, penderita yang mau menurunkan berat badan, ataupun mereka yang normal, sebenarnya badan kita ini kayak orang nabung di tabungan bank. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Benar. Kalau masuknya tabungannya banyak, keluarnya dikit, tabungannya banyak di dalam. Masalahnya ditabung lemak. Iya, dokter. Jadi kalau bisa kalau makannya banyak, bagaimana dikeluarkannya? Harus banyak juga. Karena itu kita jadi akuntan. Akuntan dalam arti kalau makannya banyak lebih dari biasanya, berarti bakarlah makanan tadi. Kapan kita membakar kalori tadi? Jangan langsung habis makan langsung gerak. Kasih waktu setengah jam, habis itu aktivitas biasa. Harus ke gym? Tidak usah. Jalan kaki biasa, monggo, sepeda silakan. Kalau suka berenang silakan. 3 itu yang relatif bagus. Karena apa? Pembakarannya konstan dan ringan. Kedua, kalau mau mengidealkan berat badan, tolong makanannya tetap, tapi banyakin aja seratnya. Serat itu dia selulose ya. Selulose itu ikatannya itu kuat sekali. Dia nggak bisa diserap. Dia nggak bisa dipecah. Karena itu kalau misalnya kita banyak makan serat tadi, serat kan akan numpuk di dalam lambung, dan yang ditumpuk di lambung tadi menimbulkan efek rasanya penuh. Dan kalau sudah terasa penuh, lambung tuh ngirim sinyal ke otak, kamu sudah kenyang. Padahal sebenarnya seratnya tadi, dan serat itu akan dikeluarkan. Kedua, ini yang kadang-kadang ketiga, kalau kita makan makanan yang manis, makanan yang berlemak boleh, tapi imbangi dengan serat tadi. Karena serat itu akan mengikat supaya si makanan tadi tidak akan langsung diserap semua di dinding saluran cerna kita. Keempat nih, kalau menurunkan berat badan tolong jangan drastis. Iya benar. Rata-rata penurunan itu 2-3 kg per bulan. Kalau drastis, nanti jaringan kita yang dipecah bukan hanya lemaknya saja, tapi protein. Dan protein ini kalau dipecah dia membebani ginjal dan liver. Jadi jangan semangat 45 kemudian turun 10 kilo ya, jangan. Nah, prinsip serat tadi itu banyak digunakan oleh industri dan dijual dalam bentuk kemasan. Sebenarnya kemasannya itu ya kita nggak usah beli mahal-mahal sih. Serat biasa. Banyakin aja serat. Beres. Seratnya nggak akan diserap oleh badan kita. Mohon maaf, waktu saya lulus pertama spesialis, kira-kira 14 tahun yang lalu, waktu itu berat badan saya 116. Sekarang saya 75. Diet saya enggak, makan biasa, tapi kalau olahraga ayo. Itu aja prinsipnya. Jadi biarkan badan kita sendiri yang mengatur. Bagaimana kalau contohnya dokter nih, mungkin ada itu yang sedang lagi proses diet karena nggak sabar. Kan kalau diet itu saya lihat tuh mungkin paginya tidak makan nasi, atau mungkin bisa disampingi dengan buah atau mungkin sereal. Nasinya mungkin di siangnya, malamnya mungkin bagian proteinnya. Tapi mungkin ada juga di samping itu orang tuh gara-gara nggak sabar, dia tuh nggak makan dokter dari mungkin setengah hari. Jadi kayak tunggu lapar dulu makan, sehingga nanti setengah harinya lagi nggak usah makan. Nah gitu dokter. Jadi kayak gimana tuh dokter, tanggapinya gimana? Kalau yang makan kemudian tidak makan itu kayak nanti jadi fenomena kayak yuyu. Jadi kalau kita makannya sekarang misalnya saya makannya banyak, habis itu setengah hari saya nggak makan. Yang terjadi adalah pada waktu kita makan, makanan masuk 40 menit sampai 8 jam. Kalori yang saya pakai untuk aktivitas saya ini adalah dari apa yang habis saya makan. Setelah 8 jam hilang, kemudian nanti diambil dari cadangan dari liver, namanya glycogenolysis. Kemudian kalau sudah habis, ada yang terjadi gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu pembentukan karbohidrat dari lemak.
Dan itu biasanya terjadi antara 12 sampai 14 jam. Itulah kenapa, coba lihat fenomena ngabuburit ya. Iya, nggak boleh. Dekat-dekatnya mau buka, itu banyak yang jalan-jalan dan merasa segar. Iya, Kenapa? Energinya keluar lagi. Dan energi yang keluar ini sebenarnya ya karena lemak, kolesterol, dan lain-lain yang ada dalam badan kita itu dipecah. Bukan karena apa-apa. Dan memang kalau di mereka yang mau misalnya tidak puasa ya, kemudian mau makan yang gimana sih yang benar. Saya kadang-kadang terkesima dengan pola makan kalau di luar di negara maju. Coba dibuka di internet ya. Iya. Kalau pagi hari makan pagi, continental breakfast, toast, roti toast, waffle, terus ada sereal, kemudian ada milk, terus ada apa-apa. Pertama saya waktu mahasiswa tuh saya mikir ini gak keliru tak? Kenapa makan pagi kok karbohidrat semua? Ternyata itu memang ada manfaatnya. Kalau makan paginya banyak karbohidrat, maka karbohidrat itu akan dirubah jadi kalori untuk aktivitas dari pagi sampai siang. Karena kalau kita aktivitas yang mereka yang 9 to 5 kerjanya jam 9 jam 5 ya pagi biasa, itu biasanya kenaikan metabolisme badan kita tuh paling bagus tuh antara jam 8 sampai jam 12 siang. Coba deh kalau kita belajar ya, jam 8 jam 12 enak. Di atas jam 12 mulai loyo. Nah, kalau di atas kalau makan siang, coba lihat orang barat, orang negara maju. Makannya itu kalau yang tadi karbohidratnya banyak, dikurangi jadi separuh. Proteinnya dibanyaki. Kemudian kalau malam, proteinnya banyak. Sedangkan karbohidratnya dikit. Di luar negeri, di tempat yang bagus ya, yang polanya udah bagus, namanya steak itu dimakan malam. Dan steak itu mesti ada karbohidratnya paling cuma 3 iris atau 4 iris kentang kecil, sayurnya banyak. Cuman di Indonesia kadang pagi-pagi makan steak. Iya, benar sudah makan. Nah, itu sebenarnya keliru. Kalau kita mau menghindari penumpukan lemak, malamnya itu banyakin protein. Banyakin protein, karbohidratnya sedikit. Lemak kita perlu. Sel-sel kita itu kan dindingnya lipoprotein. Jadi ada lemaknya, ada proteinnya. Nggak bisa kita nggak makan lemak. Nah, dokter tadi dokter bilang perbanyak protein di malam hari. Apakah ada batas jamnya? Karena saya dengar tuh yang orang-orang diet mungkin di luar sana, ubahetizen ya, jam 7 itu udah stop, nggak boleh makan lagi. Itu apakah betul atau gimana dokter? Sebenarnya tidak harus jam 7 ya. Ada 2 pandangan. 1 untuk kalorinya, 2 untuk lambungnya. Kalau untuk kalorinya, kalau misalnya kita habis makan kemudian tidak kita gunakan untuk di bahan bakar, maka apa yang kita makan tadi, misalnya habis makan jam 7 kemudian jam 8 tidur, maka yang terjadi pada jam 8, lemak yang banyak, kalori yang banyak itu harus disimpan oleh badan. Disimpan dalam bentuk apa? Lemak. Dan itu yang menyebabkan terjadinya aterosklerosis, penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Nah, itu karena fenomena tadi. Kemudian kalau dilihat dari sisi penyakit lambung, termasuk lambung ini sebenarnya banyak yang tanya nih, kenapa sih pada waktu puasa boleh nggak penderita lambung puasa? Nanti kalau boleh kita diskusiin. Nah, kalau misalnya kita habis makan, makanan masuk, asam lambung tinggi. Asam lambung yang tinggi itu sebagian dilepas jadi gas. Nah, gas ini mendesak ke lambung. Namanya gas, dia cari tempat di atas ya. Di atasnya lambung ini ada jantung, ada paru. Dia mau ke kanan ada liver, nggak bisa. Kiri ada limpa, nggak bisa. Bawah pankreas, belakang tulang. Jadi paling gampang dia kemana? Dia ke atas. Akhirnya kadang-kadang pasien jadinya sesak dan sendawa. Kita bilang gastroesophageal reflux itu. Nah, sehingga kalau misalnya habis makan malam, tolong 3 jam baru tidur. Iya. Jadi lihatnya dari sisi lambung dan sisi kalori tadi. Nah, dokter, sekarang saya tadi udah dengar gimana pokoknya bagi ubahetizen yang mungkin sedang menjalankan proses dietnya, mungkin tadi yang sudah dokter bilang gimana kita harus menyeimbangkan gizi dan nutrisinya, seperti yang mungkin yang tadi
kita mengikuti gimana orang barat yang di luar sana yang mungkin jangan terlalu gara-gara pengen semangat 45 ya dokter ya, pengen dietnya supaya turun, berat badannya turun, jangan sampai tidak makan, tapi tetap menyeimbangkan makanan kita, gizi kita, nutrisi kita. Nah, bagaimana kalau dokter gini, mungkin dia sudah menjalankan proses dietnya sudah baik, tapi namun di tengah jalan karena ada penyakit asam lambung yang tadi dokter bilang. Nah, itu gimana dokter? Padahal mungkin dia sudah menjalankan proses dietnya itu sudah baik, cuman gara-gara ada asam lambungnya, mungkin juga yang bagi yang menjalankan puasa gimana dokter? Ini pertanyaan bagus lagi nih. Lambung itu asamnya dibentuk bukan hanya dari adanya makanan atau kurangnya makanan. Faktornya ada 3. 1 dari namanya H2 reseptor, 1 N-asetilkolin, 1 lagi gastrin. Nah, N-asetilkolin ini secara otonom dia dipengaruhi oleh dari pikiran kita, karena sebenarnya mereka yang ya biasalah kalau mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, lambung itu kumat ya, biasa. Kemudian kalau dari H2 dan gastrin itu dipacu oleh makanan. Jadi kalau makanan kita ada makanan yang masuk, itu secara tidak langsung dia merangsang pembentukan asam lambung. Kalau pembentukan asam lambungnya kebanyakan, kita bantu dengan obat ya proton inhibitor namanya, generiknya lansoprazol dan lain-lain. Tapi sebenarnya bisa loh dihindari. Lambung itu sebenarnya asamnya itu naik terjadi pada 4 kali sehari. Pada mereka yang makan rutin 3 kali. Makan pagi karena ada makanan masuk, makan siang, makan malam, dan satu lagi pada waktu dekat-dekat subuh, dekat-dekat jam-jam 3, jam 4, itu asam lambung itu naik. Nah, ini kenapa? Karena kalau kita kembali ke kedokteran ya, pada waktu jam-jam 3, jam 4 itu terjadi kenaikan hormon kortisol kita itu paling rendah. Hormon kortisol itu menyebabkan kita jadinya aware, kita jadinya seger, saya bisa ngomong-ngomong gini, karena apa? Kortisol saya masih cukup tinggi. Tapi sebenarnya lebih tinggi terjadi pada jam 8 pagi sampai jam 12 tadi, karena itu jam-jam itu jam-jam paling segar. Ada jam yang paling rendah kortisolnya, yaitu jam 3, kadang-kadang ada yang minta jam 2 sampai jam 4 pagi. Karena itu manusia sebenarnya paling lemah itu pada jam-jam itu. Itulah kenapa maling kalau datang kan jam 2 sampai jam 4 ya. Iya, subuh-subuh gitu. Mereka nggak tahu belajar dari mana ya. Iya benar. Lah, jadi kalau misalnya pada mereka yang mau puasa, kan disarankan mendekatkan sahurnya dan mempercepat buka. Terus secara fisiologis dari saya waktu mahasiswa saya mikir kenapa sih kok begini. Ternyata dihubungkan tuh salah satunya pada jam-jam itu tadi asam lambungnya naik, kortisolnya turun, sehingga kalau diisi dengan makanan yang secukupnya, maka asam lambungnya jadinya terdilusi, ternetralisir. Kemudian mempercepat buka. Dulu, nah apa sih kenapa harus cepat? Kenapa kok enggak boleh misalnya jam-jam agak lama, kenapa enggak boleh? Ternyata kalau misalnya lebih dari 14 jam di daerah kita, yang dipecah sudah bukan lemak lagi, tapi protein badan. Dan kalau protein kan tidak baik. Iya benar. Nah, kapan ada pasien saya, guru besar farmasi di Airlangga. Nah, dia menyangga, bagaimana dengan mereka yang itu kan puasa di Indonesia 14 jam. Lah puasa di Rusia itu 20 jam. Oh, lebih panjang. Nah, kenapa kok di sana lebih panjang? Karena apa? Karena mataharinya kan mengikuti matahari. Iya. Nah, kenapa kok begitu? Terus bagaimana dengan fenomena tadi? Kalau di negara yang bertropik begini, maka dengan matahari yang 14 jam tadi, maka metabolisme kita tuh sebenarnya lebih cepat daripada orang di belahan bumi utara. Di sana metabolisme lebih rendah. Kenapa? Lebih dingin. Iya benar. Jadi Tuhan itu maha adil. Benar dokter. Jadi kalau memang penyakit lambung, satu, silakan Anda puasa. Tapi aturlah obatnya, dan kalau boleh siapkan obat untuk pengaturan asam lambung. Kalau dulu kita minumnya kan ada yang 3 kali, 3 kali kan pusing ya, karena kan ada buka puasa. Tapi sekarang 2 kali sehari, bahkan sekarang yang terbaru sekali sehari.
sehingga Hmm. kita bisa minum pada waktu sahur untuk membentengi. Hmm. Tapi kalau di rumah sakit justru pada waktu bulan-bulan puasa begini saya bisa kipas-kipas karena apa? Pasiennya berkurang. Iya, 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 iya. Tapi nanti habis lebaran yang diabetes gulanya naik, Naik. yang kolesterolnya Naik. naik, jantung koroner, darah tinggi, keren deh. Iya, benar-benar Nanti dokter. menyingsingkan lengan lagi. Sekarang santai Iya dulu. dokter, iya, iya, iya. Kalau tadi dokter untuk yang menjalankan ibadah puasanya, Mm-mm. sedangkan kalau yang menjalankan dietnya, kalau dia sedang tiba-tiba asam lambung, dia langsung stop dietnya atau tetap lanjut atau bagaimana dokter? Atau ada yang harus ditambahin, ada yang dikurangin, bagaimana dokter? Kita kembali kenapa kok dia sakit lambung ya? Iya, Sakit iya. lambungnya itu bisa satu apakah karena perutnya kosong yang berkepanjangan bisa, atau mungkin pola makannya sudah benar teratur tapi suatu ketika kok lihat kok enak ya pedes ya lomboknya Mm-mm. levelnya 20. Nah ya bisa juga karena spicy food, Mm. bisa juga karena penyebab yang lain tadi asetilkolin ya, Mm-mm. dari saraf otonom karena stres. Iya, 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 Jadi dokter. kalau memang ada seorang pasien dengan penyakit lambung kemudian setelah diet kok enak, tahu-tahu kok Mm-mm. sakitnya keluar lah, itu kita lihatnya jangan diejawantahkan, jangan digeneralisir. Yuk Mm. kita lihat satu persatu penderita ini kenapa, habis makan apa yang terjadi sebelumnya. Mm. Kalau misalnya katakanlah misalnya 2 kali 2 maaf, lambung itu terisi elegan itu 2 sampai 6 jam itu sudah kosong mestinya. 2 jam sampai 6 jam itu kosong, dan lambung kita itu kalau dia kosong itu 75 cc. 75 cc itu paling kalau gelas air mineral itu ya sepertiganya. Nah itu kosong. Kalau dia terisi dengan elegan, jadi dia tidak mendesak sekitarnya dan tidak merepotkan si yang punya lambung, itu kira-kira 750 cc. 3 gelas air mineral Anda tumpuk. Nah tapi 3 ini terbagi, ini gas, ini cairan, ini benda padat. Kalau dipaksakan lagi bisa 3 liter, 3000 cc, 4000 cc bisa. Tapi sudah tidak nyaman. Karena apa? Dia mendesak organ sekitarnya. Karena itu sampai sekarang saya belum pernah bisa ketemu orang yang bisa minum 10 liter sekali minum. Paling kurangnya ya dokter ya. Iya, tak Berkurang. bisa. Iya benar. Iya, jadi pengaturannya saja. Iya. Kalau bagaimana dokter tadi udah penyakit lambung yang gara-gara mungkin dia menjalankan puasa, menjalankan dietnya, tapi tetap kita juga harus tadi kata dokter mengoptimalkan supaya netral gitu ya kan dokter, benar kan? Bagaimana kalau dokter yang menjalankan dietnya menggunakan mungkin komponen-komponen seperti susu, saya tahu itu dokter yang mungkin untuk menurunkan berat badannya lebih cepat, jadi tanpa dia mungkin makanannya dikurangin tapi dia juga menambahkan komponen itu, gizi dan nutrisinya di dalam tersebut itu gimana tuh dokter? Kalau misalnya dia merubah pola makannya jadi lebih banyak ke susu, 1 cairan mungkin cukup, 2 kalorinya malah mungkin bisa agak lebih, 3 seratnya juga tidak banyak. Kemudian kalau tergantung susunya apa ya, kalau full cream ya kita bicara lemaknya tinggi. Kalau kita pakai yang kedelai itu dia tidak mengandung kolesterol tapi fitosterol. Nah cuman kalau untuk keseimbangan kalori, serat dan lain-lain, kalau hanya dengan minum saja susu saja kurang, tidak bagus, tidak pas. Karena mohon maaf ini kita bisa kalau ke belakang ya, buang air besar rutin itu karena ada 3 hal yang terpenuhi. 1 cairan cukup, oke, tadi yang minum susu mungkin cukup ya. 2 gerak dari otot paha ini yang rutin karena menggerakkan otot dasar panggul, bisa pada mereka yang olahraga. Tapi yang faktor ketiga ini faktor serat. Nah kalau seratnya kurang, dan susu itu kan seratnya kurang sebenarnya, ya tidak banyak. Memang sekarang ada produk yang katanya di dalamnya itu ada serat, tapi seratnya juga tidak akan banyak. Dan itu akibatnya kadang-kadang mereka yang demikian jadi susah ke belakang. Kadang kalau pada pasien yang demikian, nah ini sekali lagi, kalau kita nggak dari pasien kan kita interpersonal ya satu-satu. Iya dokter. Jadi saya tidak bisa nyamakan
si A, si Si B, D, si C iya, tidak Dok. bisa. Hmm. Kalau misalnya saya nggak bisa dok, saya harus pakai susu. Oke, kalau gitu Anda buat podeng. Karena dengan buat puding tadi, buat agar-agar seratnya ada, Oh, susunya gitu. dibuat dipotong. Dengan begitu Anda dapat seratnya tadi. Hmm. Kalau misalnya penderita itu mau merubah ke katakanlah, ya saya tambah dengan serat, silakan. Bagaimana seratnya? Nah, kadang-kadang kita dengan pasien itu kan 15 sampai 30 menit ya. Enggak cuma 2 menit 3 menit Iya, dokter. tapi agak lama. Karena apa? Kita melihat contoh pasien saya ada satu. Dia mau merubah pola makannya, dia tetap ingin menggunakan susu, tapi dia mau merubah dengan serat. Gimana dok ya caranya? Ya sudah, sering-sering buat bubur kacang hijau. Oh, bubur kacang. Beres. Oh, Ya, jadi dokter itu kadang ya detektif ya. iya dokter. Tadi Menarik. kalau contohnya obat kayak tablet untuk penurun diet itu gimana dokter? Ada sebenarnya. Nah, Ada. Golongannya Orlistat itu ada. Kemudian ada juga yang sering dipakai karena murah meriah. Kalau Orlistat itu agak mahal. Kalau golongannya yang murah meriah tapi agak salah kaprah, metformin. Mungkin pernah dengar. Metformin itu sebenarnya obat diabetes untuk mencegah pelepasan timbunan lemak di liver. Cuman kadang-kadang digunakan katanya untuk obat diet. Itu perbedaannya dengan yang kayak kita makan yang gizi nutrisinya yang seimbang dengan obat tablet yang gizi nutrisinya itu perbedaannya gimana tuh dokter? Apa kandungan-kandungan di dalamnya gizi nutrisi di dalam obat tersebut dokter? Kalau dibandingkan ya, saya pernah ada penelitian dulu di Dr. Sutomo. Waktu di rumah sakit Dr. Sutomo itu ada penderita dengan perlemakan hati. Itu kan karena dietnya yang tidak benar ya, terlalu banyak lemaknya. Satu kelompok menggunakan olahraga ringan rutin, dietnya diatur, ditambah obat. Namanya hepatoprotektor. Untuk liver dan lain-lain yang biasanya dijual ngandung kurkuma, ngandung temulawak dan lain-lain. Satu kelompok lain di sini tidak mau olahraga, memang saya pilih yang tidak mau olahraga, tidak mau diet, tidak mau mengatur pola makan, sampai naik EDW, tapi dua-duanya dapat obat yang sama. Dalam waktu 2 bulan, dua-duanya membaik. Tapi karena sudah 2 bulan, kita hentikan obat hepatoprotektor liver tadi. Yang terjadi, kelompok pertama, mereka yang olahraga rutin, mereka yang ngatur pola makannya, tapi ada perlemakan hati, ternyata membaik. Karena dia tetap olahraga. Sedangkan mereka yang tidak olahraga, naik 12%. Langsung naik lagi lemaknya 12%. Jadi intinya adalah sebenarnya obat hanya bantu. Tapi yang penting itu adalah pola hidupnya. Iya. Ubaya ini enaknya gini ya. Di sini banyak pohon. Anda jalan seger. Dan kayak kalau kita parkir ya jangan dekat-dekat kampusnya, agak jauh. Jauh ya, supaya olahraga jalan. Iya, benar. Kalau gimana tadi udah bicarain tentang penyakit lambung, terus gimana penyakit lambung itu di ibadah puasa dengan. Tapi kalau selain penyakit lambung, adakah penyakit yang bisa muncul gitu dokter di Pada mungkin waktu bulan puasa. bulan puasa atau mungkin di dietnya juga dokter? Yang sering sih memang ada keluhan di lambung ya, tapi tidak banyak. Justru pada waktu bulan-bulan ini penyakit kayak kolesterol yang tinggi, darah tinggi, diabetes itu berkurang. Jadi ini fenomena yang saya lihat dari dulu. Mendekati kalau udah bulan puasa itu enak. Jadi saya bisa mengerjakan materi kuliah, saya bisa ngerjakan disertasi saya bisa lain-lain, saya nyantai. Karena apa? Pasien berkurang. Karena membaik. Tapi nanti kalau sudah lebaran, balas dendam makan. Ya langsung banyak ya makannya dokter ya. Kecuali pada waktu tahun 2021 kemarin, karena bertepatan dengan mulai kenaikan gelombang Delta. Nah itu memang pasiennya banyak, tapi karena pasien COVID, bukan pasien yang metabolik. 2020 tetap kami hadapi pasiennya tenang-tentram.
Dan mudah-mudahan 2022 ini Amin, kok mudah-mudahan tenang. Cuman ya kita tetap prokes ya, tetap soalnya prokes, betul. soal berapa negara kok naik ini. Oh, tapi kalau Indonesia tetap ya dokter gitu. Mudah-mudahan ya. Ya. Mosok datang lagi. Iya dokter. Tadi udah bicara gimana tambahan penyakit, terus kita bicara gimana diet dan ibadah puasa. Mungkin dokter, untuk terakhir mungkin dokter, gizi dan nutrisi yang gimana, terakhir dokter gimana untuk menghadapi Ubayatizen dalam ibadah puasanya terakhir ini dokter, gimana untuk menyikapi nutrisi dan gizinya? Sebenarnya puasa itu kan hanya merubah jadwal saja toh. Jadi jadwal makan pagi siang malam dirubah menjadi sore, kemudian agak malam dikit, kemudian pagi. Minumnya sama, kebutuhan cairan juga sama, cuma nanti dibagi. Jadi yang sering kita dapati ya, kita jadi agak sedikit lalai dalam arti menjaga kebutuhan cairan kita. Karena malam saya takut nanti minum banyak saya tidak bisa tidur. Saya harus ke kamar mandi terus. Nah, tapi akibatnya penderita jadinya cairannya berkurang. Padahal pada semua usia pun kita perlu cairannya harus mencukupi. Kalau nggak mencukupi ya yang terjadi terutama di ginjal ya. Kasihan ginjal kita nanti. Intinya pada puasa itu kalau caranya benar dan pola pengaturan jadwalnya bagus, ya rata-rata enggak menimbulkan komplikasi kok. Malah kami terbantu kok dengan puasa ini di rumah sakit, jadi bisa santai. Tapi nanti setelah udah selesai ibadah puasa gimana? Makanya saya bisa ikut podcast ini kan. Iya dokter. Berarti tetap aja tadi bagi yang Ubayatizen yang sedang menjalankan ibadah puasanya, tentang nutrisi dan gizinya ya itu tadi tetap kita seimbangin. Benar, seimbangin. Dan juga yang sedang menjalankan dietnya juga ya dokter ya. Nah, sama juga itu ya juga nutrisi dan gizinya juga tetap harus seimbang. Nah dokter, ini udah nggak terasa kita sudah di penghujung acara ya dokter ya. Sebenarnya sih banyak sih yang ingin kita bincang-bincangkan dokter, tapi mungkin nanti di lain waktunya dokter. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri acara ini dokter, mungkin ada suatu pemberian dari kita untuk dokter, yaitu serah terima sertifikat dokter. Resmi. Ini dokter supaya kelihatan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Iya dokter. Monggo, matur nuwun. Terima kasih dokter sudah bincang-bincang. Terima kasih sudah mungkin mudah-mudahan Ubayatizen dengan topik hari ini di Hardpot BMFK Ubaya bisa bermanfaat untuk Ubayatizen. Dan apapun yang materi ataupun topik yang tadi sudah dokternya bicarakan kepada kita, semoga juga bermanfaat ke Ubayatizen. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri acara Hardpot BMFK Ubayanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Semoga tetap menjaga kesehatan dan jaga prokesnya ya. Sampai jumpa.